salah maka kita akan khusyuk. Bila kita tidak khusyuk ibadah, jangan Anda menolak. Orang khusyuk dia senantiasa memandang wajah Allah. Wajah Allah itu yang wujud Allah. Wujud Allah itu yang jat Allah. Jat Allah yang diri Allah. Bukankah yang ada di sifat Allah kita. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمد المؤمنين وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وما بعد. وقال المؤلف رحمه الله تعالى katakan Allah Ta'ala itu sekali-kali dia beroleh dengan usaha dan ikhtiar daripada hamba, melainkan dengan semata-mata anugerahnya juga kepada hamba. Seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Arafu Rabbi Rabbi, aku kenalkan Tuhanku itu dengan Tuhanku, yang dengan anugerahnya kepadaku. Nah, jemaah sekalian rahimahullah, dalam mengenal kepada Allah maka harus menyadarkan bahwa ikhtiar. Sekalipun di dalam perkara syariat atau zahir kita wajib menuntut ilmu, tetapi harus pada ketika untuk orang ma'rifah dia menyatakan atau mempanakan atau jangan berpegang kepada usaha tidak akan mungkin ma'rifah. Tetapi ma'rifah itu tidak dapat diperoleh melalui daripada anugerah Tuhan. Makanya kan saya katakan qul bi fadlillah wa bi rahmatih, katakanlah hanya semata-mata karunia dan rahmatku saja. Ini panggilan Allah dan rahmat. Menuntut ilmu beramal. Ada lagi memandang ikhtiar usaha kita. Nah, dari karenanya ada yang menyatakan satu riwayat aku kenal Allah dengan keberadaan Allah. Aku kenal Tuhanku dengan keberadaan Tuhanku. Supaya kamu jadi paham bagaimana aku kenal Tuhanku dengan keberadaan Tuhanku. Artinya aku mengenal Allah dengan mengenalnya juga. Nah, mengenalnya juga yaitu Muhammad. Ini jawaban paling jawaban dari orang-orang nyaman orang nasau. Siapa mengenal diri maka dia mengenal Tuhan. Ini jawaban agar supaya kita jangan mencari Tuhan di luar diri. Maka itu supaya jangan mencari Tuhan di luar diri, lalu supaya mengenal Tuhan jangan sampai tak pandang ikhtiar usaha kita lalu jadi aku mengenal Allah melalui mengenal dirinya juga, yaitu orang maksudnya dimasukkan. Nah, Allah ini kenal Tuhan dengan keberadaan Tuhan. Siapa dia Muhammad? Kenal Allah dengan keberadaan Allah itu dia Muhammad. Nah, di sini pasal kalau sudah mulai
juga suka dengan peringatan perayaan Maulid itu sama dia mengingkari diri. Kenapa? Peringatan Maulid ini sebenarnya ajak kita untuk mengingatkan diri agar supaya kembali kepada hakikat diri. Jadi siapa yang baca lagu ini kalau ini karena Rasulullah sebagai itu suatu namun perlu peringatan dari yang jelas mengadakan peringatan ini memang tidak ada, tetapi riwayat untuk menguatkannya ada. Kata Syekh Muhammad bin Nasir Abu Lahab, siapa bilang? Abu Lahab saking senangnya Rasulullah lahir kemana? Maka dia merdekakan budaknya Suhailab. Merdeka. Nah, lantaran itu apabila setiap malam Senin Allah peringatkan siksanya, lalu bagaimana kita memperingati ketemu Rasul setiap saat lebih baik? Nanya ada mana itu? Dia mencari dalil peringatan ini mau nanti Rasul memberi nabi supaya nabi nanti yang mencari itu kiamat dunia. Orang dalam kiasnya nanti jangan ada mandang perintahan lah ada bilang lain kali berarti tinggal lagi supaya berhubungan. Amin. Kita tuh dulu ngomongin orang berarti kita sama orang itu ngomongin nabi dosa. Daruni jangan kalian menjadikan aku, jangan mau menjadikanku untuk memenuhi relasi kita. Mereka malah berhutang. Sudah kembali Allah mengenal Allah dengan melalui mengenal keberadaan Allah juga yakni Muhammad. Tidak dimaksud. Lah. Jadi lalu bagaimana? Disinilah nyawa itu apalagi jangan sampai lari ikan, jangan kita ngomong coba itu nyawa itu adalah Rasul yang bernama Muhammad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nyawa itu Rasul yang bernama Muhammad. Nah, ya. Kalau tidak melalui Muhammad, maka kita tidak bisa mengenal Allah. Muhammad wasilah untuk mengenal Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa ilaihi wasilah. Jadi untuk sampai Allah wasilahnya Muhammad untuk mengenal berjumpa itu melalui Muhammad. Saudara, aku lagi jadi nyawa itu Rasul bernama. Masih. Jadi
Muhammad satu-satunya wasilah untuk kita sampai kepada Tuhan. Nah, minta maaf jangan salah paham. Muhammad itu baru satu-satunya wasilah. Nah, pribadi untuk kita sampai kepada Tuhan. Selain Muhammad kayak dengan mereka, lalu apa kata dia bertawassul dengan wali? Tidak boleh bertawassul selain kepada orang pandang ada itu orang. Jadi yang bertawassul pada orang sendiri. Nah, makanya dari dalam syariat itu ada hakikat. Jangan sampai saya jalan sampai jauh Tuhan. Betul kan? Sini bertawassul melainkan hanya kepada pribadi Muhammad. Nah, supaya bagaimana pandang memandangnya ini. Jadi nanti kita tawassul wali-wali wujud kita laku Muhammad rahasia Allah. Nah, wujud Muhammad rahasia kita wujud Allah. Nah, maka bertawassul siapa saja boleh. Kiau sesuatu boleh. Tapi nanti ada tahunnya usia tua. Usia ini sama tinggal mana? Ada kita menjawab kepala Nah, jadi hati-hati boleh bertawassul, tapi tawassul itu hanya kepada pribadi Muhammad. Selainnya tidak boleh. Nah, dari mana ini? Jadi pada syariat itu ada hakikat. Supaya hakikat dikenal lalu dijodohkan. Penjawab Allah baik saja tawassul. Karena wujud Muhammad. Jadi ayat Quran boleh wilayah wasilah atau Muhammad dari wasilah. Nanti jawab. Dia ini orang ahli sumpah itu. Jadi pada orang juga ada kalori dalam mengambil sesemangat. Alhamdulillahilladzi ahmadu man istafa min ibadihi man syaa min biladihi wa khassasahu bi fadli al-asrar wa yadahu min kulli sabiilin wa ashkuruhu annahu manna 'alaina bil-iman biman yahtamu wal awliya'u min asrafani wa rabbana al-mutaba'ati sunnah al-nabiyyi wa usalli ala man sajada manur wa al-suri wa ala alihi wa sahbihi min kulli ma'mur. Saya apa dalam jalan berdoa dosa. Yang mana kalau itu mana? Anda isi kebenaran. Ya, nah dalam menangis sesemangat. Ketika ada seseorang yang beliau ini takut berakhir di tengah malam hampir akan berakhirnya pecah. Teringat di dalam menangis apabila ada kesusahan perkara dunia atau perkara akhirat, maka bertawassul kepada Allah. Maka hendaklah bertawassul kepada seseorang. Hendaklah tawassul hati kepada Allah. Yang pertama itu, hendaklah tawassul hati kepada Allah dan bertawassul dengan seseorang. Lalu dipanggil dia semua, dia mati. Ada yang berjalan di atas kayu, satu memandang sebelah kanan, satu sebelah. Lalu ditanya beliau, kenapa mau seseorang? Kedua
tawajuh hati kepada Allah, bertawasul dengan seseman, tawajuh. Seseman itu Muhammad dua. Muhammad itu rahasianya Allah. Nah itu tawajuh. Di sini pula maka kita hendak khusyuk. Bila kita hendak khusyuk ibadah, jangan ada muara. Orang khusyuk dia senantiasa memandang wajah Allah. Wajah Allah itu yang wujud Allah. Wujud Allah itu yang jat Allah. Jat Allah yang diri Allah. Bukankah yang ada di sifat Allah? Kita berdiri dengan sifat Allah. Kalau kita berdiri dengan sifat Allah, sedangkan sifat Allah wujudnya, berarti kita berdiri dengan jatnya Allah. Jat Allah yang diri Allah. Bukan juga kita maha Allah. Itu khusus. Ada sebanyak ada berapa hari? Ada berapa hari? Ada tahun berapa? Nama apa? Pelajaran apa? Sholat khusyuk. Jadi kita terus orang khusyuk senantiasa memandang wajah Allah, khusyuk, kemudian terlanjur berbicara. Maka khusyuk apa? Ibu mengatakan itu lumpur tadi bapak itu untuk besi belajar pulang anak impian tidak dimulai seribu benar dimulai kalau orang memulai dimulai pulang betul kan tapi mampu itu sudah dimulai mampu itu orang yang ada untuk yang terbuat ini sudah dijelaskan dari orang karena dari ini sudah kembali. Nah kemudian Pak Muhammad yang awal itu Muhammad kenal Allah dengan pengenalannya juga dengan Muhammad. Apalagi karena Muhammad ini mereka senantiasa berkasih sayang kepada Allah, kepada Allah. Nah makanya jalan ini yang benar. Pencarian jalan mudah. Inilah kuasanya. Maka kita akan nanti dipilih dengan sifat jalan. Jalan luas. Bila kita memilih pada diri kita dengan memilih kudrat itu Muhammad karena bersifat rohani. Nah bila memilih pilihlah kuasanya, maka akan nanti dipilih dengan sifat jalannya. Mana kita kuasa? Ayo Pak, belajar tahun ini ujung-ujung. Pokoknya yang dipegang itu seperti itu. Bila dipegang seperti ini yang hari merupakan apa? Wujud itu kan sifat manusia. Wujud itu sifat manusia. Arti sifat manusia ini dia berarti wujud sampai otak kalimah. Wujud sampai otak kalimah itu sifat siapa? Sifatnya yang bersifat jadi yang bersifat dari wujud sampai otak kalimah. Nah siapa sifat dia Muhammad? Jadi Muhammad itu sifat Allah, sedangkan sifat itu dirinya. Jadi wujud sampai otak kalimah untuk menghadapi satu Muhammad. Mari kita belajar.
ada kampus ini analisa mendadak oleh makanan sifatnya rohani. Namun sesungguhnya manusia ini gambar mereka nanti kuasa dan kuasanya pilihlah kuasanya, maka kita akan diberi dengan sifat jalan. Pilihlah keelokannya, maka kita akan diberi dengan sifat jalan. Kerja dengan bagus. Nah, lalu di sini orang baik selalu bersangka baik. Jangan berlaku sangka baik lalu dikulasi masalah itu. Hati-hatilah. Bila orang itu bersangka baik, biar dikulasi orang baik itu saat itu urusan saudara. Itu malah bergerak. Dari Rasulullah. Ini menjadikan walai mu'akhir wa in khusma yasmut walai jauh. Kayak cara Nabi menghadapi penentang, Nabi dimaki, diam. Nabi dimusuhi, kadang balas. Berarti urusan itu kan dari kita ini mantap orang berdiam harus bahkan nanti mau orang kebalikannya orang berarti urusannya orang lagi Allah Ta'ala sudah urusannya makin ribet beratasan dan urusannya atasan mau itu orang. Nah betul jadi ini sama jadi jangan bersangka baik. Pilihlah kesempurnaannya, niscaya kita dipilih pakai dengan sifat kamalnya. Kamal sempurna. Tuhan mengadakan kayak ini, jangan salah paham ya. Maka Tuhan dia sempurna, kenapa ada yang bijak? Maka Tuhan dia sempurna, kenapa ada yang kalau dia itu membuktikan kesempurnaan. Nah Tuhan kuasa lagi sempurna mengadakan yang ada. Jangan mau takina salah. Dikira sempurna Allah kayak apa? Sanggup Tuhan sempurna mengadakan. Nah kayak apa? Nah kalau dia paling mengenai sifat jalan kuasanya Allah, jamaah kayak Tuhan, kemudian apa? Kamal kesempurnaan, maka karena kita bakal dipilih Tuhan dengan sifat komarnya kekerasan. Bahaya kalau nantinya komarnya kita bilang dalam saya itu komar di Google Allahul itu Muhammad. Kebiasaannya nah supaya pas pandangan dari. Jadi nyawa itu adalah Rasul yang bernama Muhammad. Melalui Muhammad ini dan kita dan dia diantarkan untuk mengenal Tuhan, wasilah satu-satunya. Wasilah satu-satunya.
supaya jangan sampai kita ini Tuhan dipandang Tuhan dengan sifat rohani yang dimana kekerasan. Ya ada yang meninggal mantan kiri menanggulangi pemandian malah dia suruh memandi diri sungguh-sungguh tiga baru subuh baru subuh bagi buka ketudung menciri kalau dia benar kayak ini aja jangan terlalu mandi seorang apalagi kalau terjun kemudian jadi balik. Nah, ketahui kan biasa jasad kembalinya ke bumi ini secara dalam kita lihat jasad kembalinya ke bumi itu nyawa jasa kembalinya ke bumi, nyawa kembalinya kepada ruh kembalinya kepada nur. Nah, nyawa ini kembalinya kepada siapa? Kepada yang paham. Jasa kembali ke bumi, ruh kembali kepada nur. Karena aku dan nur menjadi sekalian nur. Nah sekarang nyawa kembali kepada yang hak, kepada yang hak siapa? Yang nur. Karena ruh itu mulai begitu dia masalah dalam tubuh, lalu sahabatnya nyawa kembali kepada yang hak, yakni lawan nur Tuhan. Nah sekarang Pak sebelum simpulan ambil pelan-pelan dulu, ketika rohani meninggalkan jasad, maka yang ada nyawa tertinggal nyawa. Lalu nyawa ini kembali dari mana? Kepada yang hak. Maksudnya baik apabila kita dalam keyakinan bahwa jasad itu dari Nur Muhammad dan roh kita itu daripada Nur Tuhan, maka lawan jasadnya ini di bawah ini kadang mungkin tapi karena jasad ini dari Nur, jasad kita dari Nur Muhammad, kalau kita daripada Nur Tuhan, sedangkan Nur Muhammad asal Nur Tuhan. Kalau Nur Muhammad asal Nur Tuhan, berarti jasad juga asal Nur Tuhan. Kalau Nur Tuhan asal Tuhannya, maka kita pun asal Tuhan. Lalu pada ketinggalan ini nanti pada alam kembali ke bumi ini kesannya aja adatnya kuburan di mana yang kita perhatikan kuburan ini malah wajib kita percaya ketika Rasulullah Nabi dikubur di makam ini, namun jadi pertanyaan, ada hari dalam sudut menjadi bagian atas itu mengadakan di bawah aturan. Tapi jadi bila kejadian kaum wali terlebih kaum Rasulullah
buktinya apa? Hendak buktinya itu tanda ketika Rasulullah dimakamkan di Madinah, di dalam area masjid Nabawi. Tapi ketika berziarah jangan menganggap Nabi berada di bawah situ. Sama Nabi berjalan. Buktinya apa? Pilih bahasa dulu ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan nyawa itu bukan tadi nyawa itu Rasul yang bernama Muhammad. Sedangkan kita terlalu sempurna pastinya ini. Nah ini dikatakan kemudian tadi bilang boleh disangkut bagi diri kita apa? Sallallahu alaihi wasallam yashakum ibadallah innakum qasadnakum tayyakum du'inuna tughiruna limmatikum wajibakum wa'afuna wa'afuna a'alakum hadayakum وَلَمْ وَمِنْ وَعَشَكُمْ وَعَشَكُمْ سَعِدًا إِذْ أَتَيْنَكُمْ وَمُسْتَعِينَ زُرْنَكُمْ فَقُمْ وَاسْمَعُوا بِنَا لِرَحْمَةٍ مَوْلَكُمْ عَسَى اللَّهُ مَا زَيَّنَكُمْ عَسَى اللَّهُ عَسَى الرَّحْمَنُ تَشَكُمْ سَلَامُ اللَّهِ حَيَّكُمْ وَعِنُ اللَّهِ فَرْعَكُمْ kita wasallallahu ala wasallam alainakum ala al-mukhtar syafi'ina wa mu'minina wa iyyakum apa kata Allah itu terang ayo kenapa tapi ada digerakkan jangan ini bukan hadirkan orang hidup bila dia ada diri yang selalu berdiri perubahan tanpa percuma berdiri terpakai agar berziarah terakhir masa lingkungan ada jauh dia dan telah jalan ada batinnya mantap apa yang apa Rasul disampaikan Allah Nabi dan ini ada kata sekali tidak apa ya baca syahadat hadirullah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar baca salawat hadirullah salat yang tersiu di al-qul musalla alaihi nantilah ada memandang itu maka Allah menginginkan dengan pandangan orang kekerasan sakit. Nah jadi ini juga jalan paling malam dulu terpelajari dunia mudah-mudahan dunia ini bagus pandang ini supaya dunia ini lancar juga berusaha menjadinya termasuk orang Allah kepada Allah bertawakal ala alladzi la yamut bertawakal kepada Nabi itu hayat Allah hayat itu sifat ma'ani itu jadi berarti ada yang Allah pada diri kita saya hayat kita sudah berkata hayat itu sifat ma'ani bagian sebagian dari sifat ma'ani dari Allah sama masalah sifat ma'ani itu jadi berarti ada yang Allah pada diri kita karena itu rasakan aja Allah. Nah ini siapa yang berpegang kepada yang hidup maka di mana dia berada hidup
Ini baru satu bangun dari kesana kemari berani. Susah, gara-gara bangun, dia bangun, ini bukan kalau usaha, maka disuruh pakai orang hidup, pakai orang hidup. Mau kalian hidup pak, mau lagi boleh. Wah, terakhir itu belajar tahu ini menyepas. Nyentak, tahu sudah. Nah, jangan lagi bikinnya dengan kekerasan, supaya ini mudah-mudahan segala doa dan menjadi Allah berkat Rasulullah. Nah, bapak ibu yang dimuliakan Allah, tentu saja perkara ini, perkara yang tadi itu harus dengan musyahadah. Musyahadah itu memandang dengan basirah itu dengan batin. Karena Muhammad itu lain bisa. Kenapa itu Muhammad? Jadi dengan musyahadah. Nah, sedangkan musyahadah ini paling dengan panah. Amun yang jaga panah, musyahadah berjalan. Amun ada musyahadah, musyahadahnya berjalan. Dimulai dengan musyahadah. Nah, dengan musyahadah tadi, sekalian panah atau begitu panah bisa musyahadah. Kalau sudah benar-benar panah, yang mencari itulah yang dicari, yang memandang itulah yang dipandang. Contohnya begitu. Kiasanya yang mencari itulah yang dicari, yang memandang itulah yang dipandang. Asal panah, apa supaya panah? Apa itu panah? Supaya musyahadatnya ini pas. Maka Bentang Rawi Habib Ali nantas hadu biadai menyedatu diri memandang di makanya orang panah itu hilangnya kesadaran makhluk bukan gila, hilangnya kesadaran makhluk paling hanya kesadaran keberadaan Allah. Nah, umpamanya apakah yang dari di mana? Hilang kesadaran makhluk, jangan lagi merasa ada diri, jangan lagi merasa seorang lagi. Hilang kesadaran makhluk, yang ada hanya kesadaran keberadaan Allah. Atau misalnya dia namanya atau nampak tiada ada lagi merasa paling kehadiran tubuh kasar atau jasa, tiada ada lagi merasakan kehadiran jasmani ini. Kenapa? Karena dia merasakan asa dengan iradanya Allah, asa dengan iradanya Allah. Maka menerima ini Tuhan berbuat dengan kehendaknya Allah. Inilah di hari-hari. Jadi ibadah di tinggal di bagian aja. Jadi di luar mau hanya aku suruh tinggal di bagian aja. Waktu sebentar aja. Ya, apalagi apa berangkat jadi dua juga kan apa dua bolehnya boleh kayak apa berangkat di konten boleh berangkat di konten itu menjamah sholat mendekat boleh dijamah 4 jadi juga di kosong
begini pun apa bedanya? Walaupun kemudian nah ada perasaan lagi. Nah apalagi maksud pahala asik memandang kekuasaannya Allah, keagungannya Allah, kemegahannya Allah, bahkan kesempurnaannya Allah lagi. Dan pada ini masuk kalau ada syarat alif Allah bu sampai pernah tapi hati Allah boleh mengingatkan, tapi jangan menaruhkan orang. Karena isi mengingatkan berarti kita hati-hati. Kalau isi menakutani seorang kan yang belajarkan lain orang aja, itu kan? Alif, nah dari alif itu isyarat alam diri dan alam semesta. Ini martabatnya martabat wahidiyah. Nah alif tadi ini kezohiran nur, ini kezohiran nur. Nah disinilah baru kedudukan nur ini, kedudukan nur sumber segala yang ada, maka hukumnya muhadas menjadi sumber segala yang ada, maka hukumnya muhadas. Nah sekarang kosong ini apa? Nah kosong ini pakai kue hakikat nur Tuhan, bukan hakikat nur Tuhan, nur ilahi, martabat ahadiyah, martabat ahadiyah. Nah nur ini bersumber dari Tuhan Maha. Jangan ribut. Model nyampe muhadas itu menyalahkan pengumpalan dulu. Karena nur dijadikan itu benar. Nur itu dijadikan, nur itu diciptakan. Kita sepakat muhadas ini, tetapi itu boleh. segala sesuatu dari yang kosong menurut maka kembali kosong banget. Kayak apa jangan mungkin hukuman kosong, nah kosong itu menurut Tuhan. Menurut Tuhan ini yang bernama Allah. Nah boleh mau sudah di situ mana muncul kalau sadar Allah ini dengan biasanya aktif kalau dalam syarat cuma warganya kosong paham itu nah kalau bahasa Indonesia aktif alif lawan alif bukan alif lawan aku hanya nah jadi urut untuk paham yang asik memandang lagi
kesempurnaan masih. Saya itu limbah asik Pak. Bu, dia limbah asik adalah. Nah, apalagi panah. Betul, kadang-kadang ambil salah satu, nampil Pak kalau datang terus. Bila saya sudah panah, panah itu begini Pak. Dalam kesadarannya hanya Allah yang mana dia sifat asma afalnya meliputi alam semesta. Pandai ulang dalam kesadarannya hanya Allah semata-mata, karena jadinya Allah, sifatnya Allah, asmanya Allah, dan alam Allah meliputi alam semesta. Dan alam ini kita kenapa? Jadi sifat asma afal itu nur. Nur itu jad itu bernama Allah, karena Allah itu ismu zat. Ini dia sifat asma afal, dan sifat asma afal namanya Allah. Dan sudah panah itu orang bisa dengan hanya wujud itu wujud wa yang melihat itu lagi. Nah ini akhlak Rasulullah. Ini akhlak Rasulullah. Karena pandangan sini, pandangan itu yang kita membeda ini, jangan membeda kalau kita maksudnya. Atau misalnya Jibril membawa mengambil kita waktu di kota tadi, ini mau kita lihat sekali bukan mana. Waktu nanti kita waktu di kota tadi, Jibril datang, mengambil anda kamu sebelum dunia habis surga. Yang mana lalu apa yang Rasul jangan juga menyadari iman mudah-mudahan karena anak cucunya nanti iman Allah mahdi kau melayarkan Muhammad karena pandangan menurut Allah meliputi dari sifat asma afal itu pada diri dan semesta alam tidak jadi sifat asma afal untuk saya menjadi sifat asma afal itu nur, jadi sifat asma afal itu Allah. Jadi Allah itu mengenai lama jadi sifat asma afal nur. Nah nur itu mengibaratkan maha suci. Kalau nur itu maha suci, bukan alam diri kita dan alam semesta terdiri dari nur. Nah, ulul mauludin yuladu alam kita yang lahir dari sini. Apa itu Rasulullah? Dilahirkan Rasulullah itu, bukan salah apa. Sebaliknya apa? Sebaliknya orang Ulilah hati dilahirkan dari kita.
bersih. Nah, lalu hadis mengatakan tiap anak lahir dalam keadaan suci. Malah nanti ini dimaknai artinya menerima Islam. Ini bahasa tafsir. Nanti pada nanti tertentu menerima Islam. Lalu sambungannya nanti terserah pilihannya itu apakah anaknya dijadikan Nasrani, Yahudi atau Majusi. Yang jelas makna fitrah itu anak lahir. Apakah dia lahir di kalangan orang Islam, apakah lahir di kalangan orang non Muslim, dia menerima Islam. Itu makna fitrah. Tetapi makna fitrah di sini sebenarnya secara hakikat nol. Nol itu tumbuh masuk. Nol itu tumbuh suci. Kalau itu tumbuh suci, berarti kita betul-betul. Nah, tumbuh suci yang nol itu tumbuh Tuhan, tumbuh Allah Ta'ala, rahasia diri Tuhan. Karena Tuhan berada di dalam nol. Ayo kita bahas. Kalau kita tahu asal biar disinggung kamu dulu. Mau itu masuk di tubuh Allah, belum sampai ada nur itu. Jadi sifat asma al-umur, nur itu masuk di tubuh Tuhan. Karena Tuhan berada di dalam nur, jangan dikatakan yang tubuh. Kemudian selain itu tubuh Allah Ta'ala, selain itu tubuh rahasia Allah, selain itu tubuh Muhammad Rasulullah. Karena nur itu satu. Wali-wali yang galuh tubuh Allah Ta'ala, tubuh Muhammad Rasulullah. Mengajari wali-wali orang yang tubuh Allah. Siapa yang ada tubuh wali perang Allah. Itu biasanya hadis itu. Kenapa? Karena tubuh Allah, tubuh Muhammad Rasulullah. Ada pernyataan dari siapa? Wali dua bilang muslim musola ulama menjelaskan kenapa. Jelaskan kenapa. Jangankan muslim lagi, muslim ada wali sama juga. Itu kan. Jadi kalau boleh menjadi orang itu ada boleh, menyakiti orang ada boleh. Kenapa? Salah. Alhamdulillah tahu. Jadi kalau makanya Rasulullah begitu beliau hendak wafat, ya Nabi siapa? Nabi masa hidupnya ini aku pernah menjadi beliau ini. Ayo bang, Nabi mau pulang sahabat. Baik. Ada orang yang nanti aku pernah terjadi jawab cuma orang lain kan randa kalau tidak untuk dibuat mana soalnya bertemu jadi semua orang kan maju bermaju lagi dan nanti pas aku ya Rasulullah dia mau itu waktu ada apa barisan barisan ada pas lalu dia jatuh mau itu ya Rasul kemudian jatuh berdua itu kita dulu akhirnya nanti pacu baru nanti ya Rasulullah jangan ujar Sayyidina Abu Bakar dengan ujar Sayyidina Umar itu dan lainnya kada jangan ini urusan aku baru tetapi apa kira-kira orang itu perlulah memukul Nabi kada malah menjuruskan Nabi. Nah jadi kalau yang nanti melihat hari ini orang Nabi sudah lihat jadi mumpung itu kami pahlawan aja ada pernah menjuruskan Nabi. Yang jelas jangan menjuruskan
Ini bulan Maulid, makanya untuk sampingan dan masyaallah. Untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Allah mengangkat derajatku hingga aku dijadikan sebagai penghulu seluruh wali, bukan karena ibadah dia melayani, bukan karena puasa sunatku, bukan karena aku banyak menghatamkan kitab, tetapi karena kemawalanku, karena sifat tawadhu dan karena bersih hati. Bukan karena itu. Aku datang ke sini walaupun kali karena ini dermawan, jangan kemana. Hati bersih, tawadhu. Ada kita ini adalah ibadah. Pengaruh itu kayak apa? Sakit barangnya. Dari Rasulullah ya Rasulullah. Ya Allah salli ala Muhammad wa ta'minal khair kullallah. Siapa yang sering dia membaca ini, maka kesulitan dan kesusahan dihilangkan dari diri mereka. Wa ta'minal khair kullallah. Hanya pun teman. Jadi kalimat-kalimat itu ada kalimat-kalimatnya. Anda kita berkomunitas kawasan ini. Bapak Sujud baru menjadikan bunyinya. Bagaimana ini? Jadi yang ada mengubah kita. Nama, nanti para bila sudah panah muncul, nama, musahadah berlepas. Nah di sini Bapak Ibu sekalian, orang panah itu semua yang ada ini baik-baik termusnahkan. Maksudnya termusnahkan bukan hancur pandangannya, sudah tidak ada memiliki wujud hakiki. Yang ada ini tidak memiliki wujud hakiki. Kalau yang ada ini tidak memiliki wujud hakiki, sama saja tidak ada. Berarti yang ada itu wujud hakiki. Yang ada ini adalah pandangannya sudah terhancurkan karena sifatnya wujud menjadi bukan wujud hakiki. Berarti yang ada cuma wujud hakiki. Kalau sudah pandangannya wujud hakiki ini dibuat, nah malah Sayyidina Ali mengatakan atau juga Sayyidina Ali sudah sendiri mengenal Tuhan. Nah orang ini mengenal Tuhan itu dengan cara Tuhan mengenalkannya dengan diri. Berarti bukan usaha sendiri, bukan ikhtiar sendiri. Pasal kita kan begini. Ujar Sayyidina Ali tadi mengenal Tuhan dengan cara Tuhan mengenalkan dirinya kepada cara Tuhan. Kalau Sayyidina Ali mengenalkan dirinya kepadamu tidak menyerupai sesuatu, tidak dapat dirasakan dan tidak boleh dikias. Kadang laisa kata Allah Subhanahu, kadang dapat dirasa-rasa dan tidak boleh dikias-kias, dipikir-pikir, tidak boleh. Cuman wajib kita yakin ada. Tujuh. Terus sinari lah dan jadi. Nah lalu nomor
Siapa Allah? Dan di mana Allah? Seperti itu. Di mana Allah? Pada hamba-hamba Allah. Di mana Allah? Pada rahasia diri Allah. Pikiran dulu gitu ya. Siapa Allah? Hamba Allah. Siapa hamba Allah? Allah itu sendiri. Bukan berarti baik Allah jadi hamba. Bukan berarti lalu hamba mengaku Allah. Bukan. Pahami baik-baik. Orang sudah tadi mana? Bangga, orang tadi sudah mana? Maka yang disaksikannya tidak ada yang lain lagi. La huwa illa huwa. Paham? La huwa, nah adanya bukan dia. Illa huwa, namun kada dia. La huwa illa huwa. Jadi dia orang terwakil dia seperti mesti dipingkau berpasal. Ayo coba supaya jadi DPR, karena mau pilih DPR dulu macam-macam. Dia hijau dulu, dia jelas. Tadi apa? Di mana Allah? Pada rahasia hamba. Di mana hamba? Pada rahasia Allah. Siapa Allah? Hamba. Siapa Allah? Jasmani, jasad, tubuh kita dikatakan jasmani, tubuh kita dikatakan jasmani. Ini jadi hidup kenapa? Dan bisa berbagai-bagai, berarti ada nyawa. Nah nyawanya jasmani itu rohani. Nyawanya si jasmani itu rohani. Siapa rohani? Rohani itu Muhammad. Siapa Muhammad? Muhammad itu adalah roh ilubi. Roh ilubi asal itu berarti atau pada jasad kita ini ada rohani, ada nurani, ada rohani. Jasmani hakikat jalan rahasia ini. Bukan. Jasmani hakikat amal dalam tubuh kita. Rohani hakikat asma Allah hati kita. Nurani hakikat sifat Allah nyawa kita. Ya, rohani hakikat dia rahasia kita. Berarti di mana Allah? Di mana Allah? Pada rahasia Allah. Siapa Allah? Hamba. Siapa Allah? Ini jangan lagi bawa-bawa. Coba masing-masingnya Allah berrobi. Coba Allah enak tuh. Ini sama ada payu kita belum ini jelas payu keluar ya. Terus ada banyaknya. Jelas kan. Yang marah kita masih mau marah katanya. Pas marah kita saya marah. Nah bagaimana yang tahu? Yang ini sudah kita lakukan itu aturan hilang, tapi juga tiada lain. Bukan dia kecuali dia hadir.
huwa bukan dia, illa huwa kecuali dia. Ayo kita ambil perjalanan apa? Begini. Ketika belum ada makhluk, ketika belum ada sesuatu, Tuhan sendiri. Saat belum dia bernama atau tak ada nama, yang ada hanya dia sendiri. Kemudian Tuhan berkehendak untuk dia disebut Tuhan. Tuhan berkehendak untuk dia dikenal, maka diwujudkannya dulu atau dahulu, terlebih dahulu akan cahaya dirinya. Cahaya ini Tuhan ini disebut nur. Nur ini maksudnya adalah nur Tuhan atau wujudnya yang disebut yang bernama Allah. Nah, dari nur Tuhan ini untuk menjadikan alam semesta diberikan dulu nur Muhammad. Nah, dari nur Muhammad ini jadi alam semesta. Karena alam semesta dan wujud kita ini dari nur Muhammad, maka kita bernama wujud Muhammad. Ini dari Allah kenal Allah dengan keberadaan Allah, yakni Muhammad. Kalau sudah begitu apa baru? Maksudnya mulia kata-kata. Dirimu ya Allah tersingkap, terbuka, terlihat, nampak. Dirimu ya Allah tersingkap. Itu karena keinginan dirimu sendiri. Allah itu untuk mandiri karena berdiri sendiri. Kedengaran? Engkau itu asa karena memang satu, bukan dua, bukan tiga, dan seterusnya. Kedengaran? Tidak ada yang lain. Inilah ma'rifat itu, mengenali itu kunci mengenal Allah. Kunci mengenal ma'rifat, mengenal diri itu kunci mengenal Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, wa man arafa rabbahu faqad jasadahu. Jangan begitu. Ini dia. Barang siapa yang mengenali, maka terkenal Tuhan dengan sendiri kunci mengenal Tuhan. Nah, kalau sudah mengenal Tuhan, faqad jasadahu, maka dirinya adalah, kalau dirinya adalah berarti Tuhan mengenali Tuhan. Pasal dari itu gimana? Nanti memperkenalkan ini, kalau kita memperkenalkan jalan kita, memperkenalkan itu anugerah Tuhan itu mengawalnya memperkenalkan dosa, kemudian kalau memperkenalkan dosa. Untuk memperkenalkan soalnya adalah orang yang lemah. Nama ini anugerah bukan godaan. Kul biqaulillah wa rahmati, itu jangan dibawa. Bahaya. Jadi semuanya ada ini. Kalau boleh ada orangnya Allah. Nah, jika saya mulai ada itu.
Rasul Muhammad dan Nabi Muhammad. Maka dulu dia memandangkan Nur Muhammad bukan Nabi Muhammad. Itu keduanya Nur Muhammad, inilah Nur Muhammad dan Nabi Muhammad. Sebagai rahmat semesta Allah. Nur Muhammad rahmat, Nabi Muhammad juga rahmat. Bersiapa? Mengandalkan Tuhan siapa? Jadi Nur Muhammad dan Nabi Muhammad itu rahmat seluruh alam semesta. Nur Muhammad dan Nabi Muhammad bersifat melindungi hamba, memandang Allah secara langsung. Hakikat Tuhan yang sebenarnya hanya Tuhan yang tahu. Nah, jadi Nur Muhammad di mana Tuhan ini dikenal melalui Nur Muhammad ini bersifat melindungi hamba untuk memandang Allah secara langsung. Cukup memandang alam semesta yang Nur Muhammad, maka seorang memandang Tuhan. Cukup memandang kejahiran Nurnya, maka seorang memandang ampun Nur. Ya. Karena kita Tuhan itu hanya kita. Oleh karena itu dia wajib kita kenal adalah ruh. Ruh itu dia lain adalah jad Allah atau melihat. Ruh atau jad atau melihat dari asal dengan Allah. Asal dengan Allah yang tidak punya nama lain, yang Tuhan. Kenapa? Karena Allah asal dengan atau pencipta asal dengan ya Nur. Ilahi yang Tuhan asal dengan Nur, atau pemilik Nur asal dengan Nur. Sedangkan Nur itu sedangkan jad itu sudah menjadi Nur kita. Atau Nur itu jad dan jadnya menjadi pada kita kan hubungan berurus membahas HP sinyal biar tahu waktu Nabi buat Nabi berartinya terhubung lawan Tuhan. Ya nanti kok bismillahirrahmanirrahim dari khalaqal insana min 'alaq bukan akram alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Dikasih itu ya kalau ada setelahnya Nabi waktu dibuat itu bertahanus, beruzlah, berkhalwat. Nah, tadi lalu dapat sinyal. Jadi sinyal kita untuk menyambung itu ya lewat Nur melalui rasa yang ada pada diri itu. Ruh itu adalah Nur itu adalah jad itu asal dengan Tuhannya. Nah, Nabi dapat lompat itu. Ya kalau ada kita referensi. Baik. Ini dapat lompat. Kemudian dapat nyaman, semakin jelas Rasulullah kan yang berganti bagi sungguh kata Tuhan. Nabi melanggar dari rumah kemudian hari itu. Jadi dia mengatakan Rasulullah sudah ada untuk mencontoh Rasulullah dalam keberadaan kehidupannya beliau, tetapi hanya dipopulerkan, dikenalkan pada abad kelima. Ada yang mengatakan abad ke-8. Padahal sudah siapa memandangkan Rasulullah hanya dia pernah lagi
Di padahal Nabi sudah menyampaikan kalau Sayyidina Ali terus ada yang itu sehingga Bapak Ibu jamaah sekalian di dalam keberadaan memandang hanya Tuhan yang mengenali di dalam keberadaan kita ini paling cuma diberi sesuai kadar iman kita. Nah, jadi ilmu tentang pengetahuan tentang Tuhan itu kadar iman kita, kadar makrifat kita. Ulama mengatakan sederhana apa kita lawan Tuhan itu kadarnya itu sederhana apa kita lawan Tuhan sahabat kita mengenal Tuhan. Sedangkan pengenalan dengan Tuhan itu kadar yang memberikan. Mudah-mudahan kita mau berikan melalui sapaan Rasulullah dan melalui orang yang juga semuanya. Bapak Ibu sekalian, mungkin ibu saya itu bisa menyampaikan mohon maaf jika tidak terlalu lama di dalam pengajian malam hari ini, yang bukan berarti pas belum lapar cuma capek terlalu full jadwal ini. Jadi mudah-mudahan ilmunya manfaat